melanjutkan pengajian kitab Al-Hikam, yaitu hikmah yang ke-34. Sekarang berapa nih? 34 atau 35? Mang Yatno? 35. Oh, kemarin double. Double kemarin. Wah, saya malah belajarnya yang ketiga, yang ke-34. Ya enggak apa-apa. Ulangin aja, bagus lah. Kebetulan ini yang 35 gampang, Mang. Aku aja bisa baca. Kullu itu aslu kulli maksiatin gitu. Emang ini nyambung sih antara yang ketiga keempat, ya. Nyambung juga. Keempat kelima. Ya, boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama belajar. Kemarin sudah disampaikan oleh Suaranya belum bisa jelas, Mas. Jadi yang hikmah yang keempat 34 itu ukhruj min awsofi basyariyatika an kulli wasfin munafidin li'ubudiyatika litakuna li'ida'il haq mujiban wa min hadratihi qariban. Jadi kemarin kita disuruh untuk keluar dari sifat-sifat kemanusiaan kita, yaitu sifat-sifat yang jelek, jadi sifat-sifat yang berlawanan dengan ubudiyah kita, ibadah-ibadah kita, yaitu sifat-sifat yang jelek. Kemarin sifat-sifat yang ada pada manusia itu dibagi dua, baik yang berdasarkan anggota badan ataupun yang berkaitan dengan hati. Tapi intinya adalah pada hati. Jadi hati itu sebagai raja, sementara anggota badan dan lainnya adalah pengawal atau rakyatnya. Kemudian kita masuk ke hikmah yang ke-35. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi. Pokok, jadi aslu kulli maksiatin, pokok setiap kemaksiatan atau pangkal setiap kemaksiatan. Kemaksiatan itu mukhalafatin lima amarallahu bihi wa nahaa anhu. Jadi maksiat itu kita berbeda, kita menyalahi perintah-perintah Allah. Seharusnya kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, tapi kita kebalikannya. Itu namanya maksiat. Wa ghaflatin dan lalai. Lalai ini berarti kaitannya dengan hati. Wa ghaflatin bil qalbi an hadratir rabbi. Jadi lalainya hati dari menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Wa syahwatin dan nafsu. Dan nafsu yang berkaitan dengan keinginan-keinginan kita. Jadi pokok setiap maksiatan, kelalaian dan syahwat adalah itu ar-ridha 'anil nafsi. Jadi ridho 'anil nafsi dari hawa nafsu. Jadi kalau kita ridho dengan hawa nafsu kita, itu bisa yujibu tawiyata uyubiha, bisa menghasilkan ketutupnya aib-aib kita.
aib-aib hati dan lain sebagainya, sehingga kita tidak merasa kita punya aib, sehingga kita merasa benar sendiri, merasa paling di antara yang lain, sehingga kita meremehkan yang lain. Jadi mencari-cari kesalahan orang lain tapi tidak pernah introspeksi diri. Jadi itu pokok dari sebuah kemaksiatan, lalai, dan syahwat adalah ridho dengan diri sendiri. Wa aslu kulli ta'atin, dan pokok yang bermula pokok setiap ketaatan, ai muwafaqatin bil amri wan nahi. Jadi sesuai. Jadi tadi maksiat, sekarang ketaatan. Jadi sesuai, yang namanya tadi sesuai dengan perintah Allah dan larangan Allah. Perintah Allah kita laksanakan, kemudian larangan Allah kita tinggalkan. Wa yaqdhatin ay fi dukhulin fi hadratir rabbi. Jadi kita masuk ke dalam kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Wa'afatin ay'uluwil himmah, tingginya cita-cita, keinginan untuk selalu anis syahwat. Jadi keinginan untuk meninggalkan syahwat itu kuat, sehingga kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita tidak akan pernah melenceng dari aturan-aturan Allah. Seperti kemarin itu ukhrujnya itu keluarnya itu bil mujahadah, dengan sungguh-sungguh. Apa pokok dari setiap ketaatan itu? Yaitu adamu ridho minka anha. Jadi tidak adanya keridhaan, kerelaan dari dirimu, dari hatimu, anha, dari nafs. Inna man lam yarda an nafsihi lam yastahsin halaha. Barang siapa yang tidak ridho dengan dirinya, maka tidak akan pernah membaguskan keadaannya. Pokok yang pertama, pokok dari maksiat adalah ridho dengan hawa nafsu. Yang sebaliknya, pokok dari setiap ketaatan adalah tidak adanya ridho dari hawa nafsu. Wali'an tashab, dan demi, jadi ininya wanya wawu qasam, wallahi, ada yang di maktub, wallahi an tashab, jika engkau bersahabat jahilan akan orang yang bodoh, la yarda an nafsihi. Jadi jahilan bil ulumil zahirah, dengan ilmu-ilmu zahir. La yarda, yang tidak ridho si jahil, an nafsihi, dari dirinya. Dia yaskhutha, bahwa dia benci alaiha, terhadap nafs. Wa ya'taqida, dan dia beritikad nafsuha, akan kekurangannya nafs. Itu khairun, lebih baik, laka bagimu, min antashaba aliman, dari engkau bersahabat dengan orang-orang yang alim.
Jadi orang bodoh yang tidak mau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu lebih baik kita jadikan sahabat, kita jadikan teman, daripada kita bersahabat min antas hamba aliman yardo an nafsi, yang ridho dengan diri sendiri, yang ridho dengan hawa nafsunya. Karena apa? Kalau itu dengan hawa nafsunya, maka akan mengikuti semua keinginannya, baik itu yang sesuai syariat maupun yang tidak sesuai syariat. Itu bahayanya. Makanya kita harus pandai-pandai mencari teman, seperti yang diuraikan kemarin pada kitab Bidayatul Hidayah. Ada harus mencari tata kramanya, tata caranya mencari teman. Fa'ayu ilmin li'alimin yardu an nafsi. Jadi bagaimana mungkin ilmu bagi seorang alim itu yardo, bisa ridho si alim an nafsi, bagi dirinya. Wa ayyu jahilin la yardo an nafsi. Jadi gak masuk akal lah. Ada orang bodoh tapi kok ridho, tapi tidak ridho dengan keinginan-keinginan, tidak mau menuruti hawa nafsunya. Tapi kok bagaimana dengan orang pinter, orang alim, itu bisa ridho dengan dirinya. Ini sesuatu hal yang mustahil, katakan seperti itu. Intinya kulul faidati li anna tab'a yasruku minat tab'i wan nafsu majbulatun an hubbil iqtida. Jadi tergantung dari hatinya lagi, baik lagi ke hati orang tersebut. Kemarin disinggung di hikmah yang ke-34 itu, jadi intinya pada hatinya. Meskipun umpamanya orang itu pandai, tapi hatinya itu jelek, maka akan tetap dikuasai oleh hatinya. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna fil jasadi mudghah, fa idza salahat salaha jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Fasada jasadu kullu. Ala wa ya qalb. Jadi dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Yang apabila darah itu baik, maka baik seluruh perbuatannya. Dan jika darah itu jelek, maka akan jelek pula seluruh perbuatannya. Ala wa yaqal. Makanya di sini para ulama mengibaratkan bahwa qalb itu seperti al-malik, seperti raja. Wal jawarih junuduhu. Sedangkan anggota badan adalah tentaranya. Wa ra'iyatuhu, dan rakyatnya. Wa min sya'nir ra'iyah ta'atul malik. Nah, yang namanya rakyat itu kan sesuai dengan perintah tuannya, perintah rajanya. Fima ya'muru bihi wa yanha'ani. Sebagaimana perintahnya dari seorang raja maupun larangan dari seorang raja. Jadi tergantung hatinya. Tidak sedikit orang yang kelihatannya bodoh, tapi dia tidak mau melaksanakan larangan-larangan Allah. Dan tidak sedikit pula orang yang mengerti agama,
Tapi hal-hal yang haram, hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu dilaksanakan. Jadi ini kaitannya dengan yang kemarin. Jadi kalau kemarin itu ukhruj min awsafi basyariyatika antuli wasfin munaqidin li'ubudiyatika. Jadi kita harus keluar dengan sungguh-sungguh dari sifat-sifat basyariyatika, sifat-sifat kemanusiaan kita yang jelek-jelek, ya, penyakit hati yang jeleknya itu baik secara zahir, yaitu anggota badan seperti mencuri, mabuk dan lain sebagainya, berzina dan lain sebagainya, maupun dari yang batiniah, yaitu syirik, kemudian iri, dengki, putus asa, ya, jadi angkuli wasfin munafidin yang berlawanan li'ubudiyatika untuk kehambaan engkau. Jadi kita harus total keluar dari sifat-sifat yang buruk. Litakuna supaya bisa mujiban menjawab linidail haqqi bagi seruan-seruannya Allah yang Maha Hak. Jadi ketika yang kita makan itu halal, perbuatan kita halal, semua yang kita lakukan halal sesuai dengan syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah. Maka ketika ada seruan dari Allah itu ya enteng saja. Ketika Allah menyuruh sholat, sholat. Ketika Allah menyuruh zakat, zakat. Enteng saja, nggak dihitung. Kok zakatnya banyak banget ketika orang usahanya lancar, kemudian atau padinya banyak, sawahnya banyak. Ketika semakin banyak sawahnya, semakin banyak hasilnya, maka semakin banyak zakat yang harus dikeluarkannya. Nah itu, jadi ketika kita itu keluar dari sifat-sifat yang bakhil dan lain sebagainya, maka untuk seruan-seruan itu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita mudah saja, enteng saja. Cepat. Wa min hadratihi qariban. Dan dari hadapan Allah, di hadapan Allah kita itu merasa dekat. Ya, jadi kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nyambung lagi ke sini. Jadi pokok dari setiap kemaksiatan, kelalaian, syahwat itu aridho anin nafsi. Jadi ridho dari hawa nafsu. Jadi pengen ini beli, pengen itu harus dapat. Akhirnya apa, segala cara dilakukan, baik halal maupun haram. Sedangkan kebalikannya, setiap pokok dari atau sumber dari setiap ketaatan, bayab tu'aifa adalah ada ridho minka anha. Jadi tidak adanya ridho dari hawa nafsu. Dan kita berteman baik dengan orang bodoh, tapi orang bodoh itu yang tidak mengumbar hawa nafsunya itu lebih baik daripada kita berkawan dengan orang yang berilmu tapi masih mengumbar hawa nafsunya. Dan itu saja. Monggo dibahas lebih lanjut nanti di sesi pembahasan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.